Alik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dan dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, khususnya wabah virus COVID-19 yang sedang merebak belakangan ini, sehingga kita bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dengan sehat itu kita bisa memaksimalkan ketaatan kita kepadanya, insya Allah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, suaranya pecah nggak nih? Sudah jelas Ustadz. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Di kesempatan malam yang mulia ini, kita insya Allah akan berbicara tentang kenapa ya ada doa-doa kita yang mungkin bukan doa-doa kita lah ya. Ada sebagian ibu yang bilang, kita Ustadz aja kali, adalah doa-doa saya, atau sebagian dari kita lah, yang mungkin masih belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Ghafir. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, sering disebut surat Al-Mu'min, juga ditulis surat Ghafir. Ini Allah berjanji nih. Kata Allah, wa qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum. Tuhan kalian berfirman. Apa katanya? Ud'uni. Kalian berdoalah, mintalah kepadaku, astajib lakum. Pasti akan aku ijabah doa-doa kalian. Maka Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sebagian ahli tafsir maknai ibadah di sini apa? Doa. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW katakan, ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kalau kita berdoa memohon kepada Allah, itu adalah bagian dari ibadah. Ibu rahmati Allah. Nah, ada yang mengatakan mukhul ibadah. Ini bukan hadis, ini ulama yang mengatakan mukhul ibadah. Inti dari ibadah ya doa. Sehingga pendapat tadi mengatakan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka. Neraka jahanam dalam kondisi hina. Kenapa? Karena orang kalau nggak berdoa, berarti dia merasa nggak butuh kepada Allah. Padahal kita semua ini butuh Allah. Nahnu fuqara'u ilallah. Kita ini semua fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah nggak berdoa, nggak minta, berarti dia merasa tidak butuh kepada Allah. Sombong. Nah, maka tempat orang sombong di mana? Di neraka jahanam. Lalu kalau kita berdoa gimana? Kata Allah, astajib lakum. Kamu doa pasti akan aku penuhi. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW diambil dari syarah Aqidah At-Tahawiyah, ini disahihkan oleh Syekh Albani. Katanya, innallaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahu masifran. Allah itu malu membiarkan seorang hamba berdoa mengangkat kedua tangannya lalu kembali dalam kondisi nol. Kosong. Hampa. Maksudnya Allah malu kalau hamba sudah minta nggak dikasih, itu Allah malu. Allah ini maha kaya, semua Allah punya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di bumi, yang ada di langit beserta isinya, semua kepunyaan Allah. Yang kita minta berapa sih? Sama sekali tidak mengurangi kekayaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah malu kalau ada hamba mohon nggak dikasih. Subhanallah. Dahsyat luar biasa ya. Jadi Allah katakan pasti aku ijabah. Rasul katakan Allah malu kalau tidak memberikan ijabah kepada
seorang hamba yang berdoa. Berarti apa artinya? Artinya doa-doa kita itu pasti dijawab oleh Allah. Ya. Terus gimana Ustaz ya? Kira-kira ibu-ibu, semua doa ibu-ibu itu sudah pasti dijawab oleh Allah? Atau ada yang belum? Saya alhamdulillah Pak Ustaz. Semua yang saya minta, semua dikasih. Nggak ada yang nggak. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Saya nitip doa nanti. Tolong doakan saya juga kalau begitu ya. Tapi kalau ada Ustaz beberapa doa sampai hari ini ya Allah belum juga kunjung dijawab Ustaz. Nah, Allah janji pasti. Kata Rasul, Allah malu membiarkan hambanya ketika berdoa kembali dalam kondisi tangan hampa. Berarti pasti dijabah. Terus kenapa saya sudah setiap hari berdoa mengangkat tangan saya, Ustaz, kok belum juga dijabah? Kenapa nih? Nah, jadi kalau Allah menjamin doa-doa itu pasti akan dijabah, terus kenapa ada doa-doa kita yang belum terkabulkan? Pertama, boleh jadi kita itu mintanya belum serius. Ya Allah. Kita nggak sungguh-sungguh ya meminta itu. Belum serius. Mintanya sesekali sambil lalu. Kalau serius, itu insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ukuran keseriusan itu? Ukuran keseriusan itu pertama ketika mintanya itu. Ketika mintanya dengan kekhusyuan sambil meratap menangis kalau perlu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mintanya itu enggak sekali dua kali, terus menerus sampai dikabulkan. Itu serius tuh. Minta tuh ya Allah ya terus sampai dikabulkan, terus minta. Yang ketiga, gambaran serius atau tidak itu kita iringi dengan ibadah yang juga serius. Nah, itu berarti menunjukkan kita serius. Tapi kalau mintanya sih minta serius, tapi kewajibannya tidak ditunaikan, nah berarti dia belum serius itu. Serius kamu minta sama saya, tapi kamu menyakiti saya. Kamu nggak mau peduli sama saya, tapi kamu minta sama saya. Apa-apaan? Kemanusiaannya bisa begitu. Apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Ibnu Mubarak kalau saya tidak salah mengatakan, jika Anda belum bisa bangun di sepertiga malam terakhir, belum bisa ibadah di siang harinya, berarti menunjukkan Anda belum serius meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Jadi kalau kita serius minta kepada Allah, bangun di sepertiga malam terakhir, minta ya Allah. Sampai kapan? Sampai dikasih. Nah, itu menunjukkan serius. Jangan-jangan kita belum serius nih mintanya kepada Allah. Maka Allah belum kabulkan. Sudah Ustaz, saya sudah serius mintanya. Serius banget. Tiap malam saya bangun tahajud. Boleh jadi ada waktu-waktu yang mustajab. Nah, itu kita lewat. Kita belum tahu nih mana waktu-waktu yang mustajab. Waktu mustajab itu apa? Artinya kalau kita berdoa di waktu itu, peluang diterimanya lebih besar dibandingkan kita berdoa di luar waktu itu. Meskipun durasinya lebih panjang. Nah, jadi kalau kita tahu waktu mustajab, itu saja kita kejar. Meskipun durasinya lebih pendek, tapi peluang untuk diijabah oleh Allah lebih tinggi. Nah, sudah Ustaz, semua waktu mustajab sudah saya kejar, sudah saya lakukan. Tapi kok belum juga dikabulkan oleh Allah? Boleh jadi kita melakukan penghalang terkabulnya doa. Apa saja itu nanti akan kita bahas secara rinci. Nggak ada Ustadz, penghalang terkabulnya doa nggak ada. Semuanya sudah saya jauhkan. Nggak ada. Alhamdulillah. Jangan-jangan kurang beretika dalam berdoa. Akhlak dalam berdoanya nggak ada. Nah, serius dia mintanya. Di waktu mustajab, tidak ada penghalang terkabulnya doa yang dikerjakan. Tapi kurang etika dalam berdoa. Nah, itu nggak dikasih juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sudah beretika, kita sudah serius mintanya kepada Allah, tidak pernah menyiapkan waktu mustajab, tidak ada hal-hal yang menyebabkan doa kita terhalang, dan juga penuh dengan etika ketika berdoa. Tapi belum juga dikasih Ustaz. Boleh jadi yang kita minta itu nggak cocok buat kita. Maka Allah itu tahu mana yang bermanfaat untuk kita. Jadi mana yang kita butuhkan, Allah itu lebih tahu daripada yang kita inginkan.
Nah, maka kita selalu meminta kepada Allah diberikan taufik. Taufik itu apa? Taufik itu yang kita pengen, itu pula yang Allah pengenkan. Nah, jadi cocok. Jadi kalau kita mau A, ternyata Allah menginginkan B buat kita. Itu nggak cocok. Berarti nggak dapat taufik. Maka kita mau taufik. Apa itu taufik? Kita mau A, Allah pula mau A. Nah, jadi cocok. Nah, dapatlah kita ya. Itu. Atau mintanya aneh. Ya, nggak cocok dalam kehidupan kita. Nah, itu juga nggak masuk akal. Ya Allah, saya kenapa terlahir sebagai seorang wanita? Mohon kembalikan saya ke rahim ibu saya. Itu mustahil, mana bisa lah. Ya. Baik. Jadi, bagaimana caranya agar doa-doa kita dijawab oleh Allah? Ya, pertama, lakukan dengan serius. Yang kedua, kenali waktu mustajab. Yang ketiga, jauhi penghalang terkabulnya doa. Dan penuhi etika berdoa. Kalau 4 ini sudah kita tunaikan dan kita lakukan, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, lakukan dengan serius. Di antara bukti keseriusan adalah kita beribadah yang ibadah itu sebanding dengan permintaan yang kita ajukan. Mintanya besar nilainya, tapi ibadahnya kecil. Gimana? Saya mau dapat surga, tapi sholatnya bentang-bentong, sholatnya asal-asalan. Gimana? Surga itu nggak bisa dia diminta dengan ibadah yang asal-asalan. Pun untuk kehidupan dunia. Saya mau rumah tangga saya yang barokah ya Allah, anak-anak saya cerdas, soleh-soleha ya Allah. Tapi kitanya ibadahnya kurang. Nah, gimana mau dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti belum serius. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah, maka lakukan sesuatu yang membuat Allah senang. Mungkin kita minta sama orang saja, kita bikin senang dulu tuh. Kita minta sama bos kita, atasan kita. Kita lakukan tugas kita dengan baik, baru kita minta. Nah, itu saja belum tentu dikasih. Apalagi yang malas-malesan. Yang enggak. Nah, itu enggak dikasih. Kayak Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Allah hukum, masuk ke dalam perut ikan. Apa kata Allah ketika Nabi Yunus minta? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut atau dari perut ikan. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbahin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Jika seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang ahli bertasbih, jadi selalu memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan ngerem itu di perut ikan sampai hari kiamat. Lalu siapa yang mengeluarkan? Allah. Kenapa Allah keluarkan dari perut ikan? Karena dia berdoa. Kenapa Allah ijabah doanya? Karena dia termasuk ahli ibadah tuh. Sebahin. Bukan karena nabinya, bukan. Karena nabi, bukan. Karena termasuk minal musabbahin. Maka kita pun kalau kita rajin bertasbih, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari kita berdoa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan rajinnya, ibadahnya, khusyuknya pas ada masalah doang. Kemarin-kemarin gak pernah sholat, gak pernah ibadah, puasa, boro-boro, tahajud apalagi. Begitu ada masalah langsung tahajud. Langsung puasa, langsung sedekah. Ya bagus, alhamdulillah. Tapi jangan kemudian itu diukur, saya kan sudah tahajud. Berapa lama ente tahajud? Baru 2 malam. Itu pun sejak ketahuan ada masalah. Kemarin-kemarin mana aja. Nah, ini belum menunjukkan keseriusan kita. Tapi itu pun alhamdulillah ya. Masih bangun tahajud. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami penuhi permintaannya, kami kasih doanya yang dia minta. Wa wahabna lahu Yahya. Lalu kami kasih dia anak yang diberi nama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya. Maksudnya dijadikan tidak lagi mandul. Kenapa Allah ijabah doa-doa Nabi Zakaria dan istrinya ini? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu udah kalau ada kebaikan, berebut paling dulu ngerjain. Selalu
bersegera. Jadi kalau udah perintah Allah ini langsung kerjain. Enggak tarsok. Sholat, masih jam berapa bro? Berazan. Sedekah, nanti aja lah, belakangan saya. Bayar zakat, nanti aja masih belum jatuh tempo. Itu mundur-mundur. Ini Nabi Zakaria itu tidak termasuk yang itu. Paling dulu, itu menunjukkan keseriusan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Itu kalau mohon, kalau minta kepada kami dengan berlinang air mata, bercucuran. Ya. Kemudian merat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, berharap dikabulkan oleh Allah, tapi juga khawatir, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Tapi meski saya banyak dosa, mohon ya Allah penuhi doa saya. Raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka termasuk orang-orang yang khusyuk kalau beribadah. Ya Allah. Kita dibandingkan mereka ibadahnya gimana ya? Tapi berharap itu pun doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam surat Al-A'raf, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Mohonlah kalian kepada Tuhan kalian dengan kondisi bahasa yang lemah lembut dan penuh rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki orang yang melampaui batas. Maksudnya apa? Doa sama teriak-teriak, ya Allah, buktikan kalau engkau ada ya Allah. Itu nggak boleh. Doa itu dengan tutur kata yang lembut, bahasa yang rapi, dengan penuh kekhusyuan. Itu tadarruan wa khufyah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah memperbaikinya atau ada perbaikan di sana. Wad'uhu khaufan wa tama. Dan mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut, tapi juga sangat berkeinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita serius. Takut tapi serius mintanya. Inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qarib, deket banget. Dari siapa? Orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi kalau pengen didekatkan rahmat Allah kepada kita, apa kriteria dalam ayat ini? Sering-sering melakukan kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita dorong dengan amal kebaikan, itu doa kita jadi cepat dijabah. Apa kebaikan? Semua kebaikan. Dengan sholat. Saya mau berdoa nih, sebelum doa saya mau ambil wudhu, mau sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa? Sholat mutlak. Pokoknya saya sholat, setelah itu saya berdoa. Atau, sholat kayaknya gak sempet nih. Saya mau infak dulu deh. Saya mau infak. Saya mau ngasih orang, setelah itu saya berdoa. Nah itu muhsin. Dia berbuat baik, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah sangat dekat. Baik. Yang kedua, supaya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita lakukan dengan serius, kenali bahwa dalam waktu-waktu yang Allah ciptakan ini ada waktu-waktu yang mustajab. Jadi Allah ciptakan tempat dan Allah pilih dari tempat-tempat itu tempat-tempat yang mustajab. Allah ciptakan waktu dan dari waktu-waktu itu Allah pilih waktu-waktu yang mustajab. Kalau tempat, di mana tempat yang mustajab? Al-Haramaini Syarifain terutama. Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Lalu di Al-Aqsa, Palestina. Lalu di mana lagi? Di masjid tempat ibadah. Itu tempat. Kalau waktu, mana saja? Banyak sebetulnya waktu-waktu mustajab. Ini saya ambilkan beberapa saja. Yang pertama waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Itu menjelang subuh. Sekitar dari jam 3:30 atau jam 3:15 lah ya. Sampai masuk waktu subuh. Itu waktu sahur. Itu waktu yang mustajab. Ibu sholat jam 2. Dengan ibu sholat jam 3:30. Lalu berdoa kepada Allah. Itu justru yang 3:30 itu yang lebih utama. Tapi kalau bisa sholat dari jam 2 sampai jam 3:30. Itu lebih afdal. Jadi malam itu. Sore ini bagus kita qiyamul lail. Terus naik pertengahan malam. Terus sepertiga malam awal. Terus sampai sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu yang mustajab. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengabarkan,
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam kemana? Ke langit dunia. Kapan itu? Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Setelah itu Allah berfirman, man yad'uni fa'astajiba lahu. Adakah di antara kalian yang berdoa kepadaku, pasti akan aku ijabah doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta kepadaku, aku kasih permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Kapan itu? Seperti malam terakhir. Ini sahih ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir, aduh itu menunjukkan kita itu serius. Karena kita mengejar waktu yang paling utama, paling mustajab. Ya. Maka kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahihil Bukhari, mengatakan, jadi doa dan istighfar di waktu sahur itu mudah dikabulkan. Kalau kita doa kepada Allah di waktu sahur, itu cepat doa kita dikabulkan. Dibandingkan doa kita misalnya di jam sekarang nih. Ibu, bapak berdoa dari sekarang nih. Doa terus sampai jam 11 malam. 3 jam berdoa. Doa terus. Baru berhenti jam 11 malam. Dengan doa besok di sepertiga malam terakhir, setelah sholat tahajud, setelah qiyamul lail, doanya mungkin hanya setengah jam. Mungkin kadang nggak sampai setengah jam, 10 menit doa. Itu lebih besar peluangnya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 3 jam kita berdoa sekarang. Kenapa? Karena beda waktu. Yang sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang mustajab. Nah, makanya setan berupaya keras agar manusia tidak bangun di waktu mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqidu syaitanu ala qatiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Setan itu akan mengikat simpul di atas kepala kita ketika tidur. Berapa simpul? 3 simpul, 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin. Nah, setiap kali dia bikin simpul, dia bilang, alaika lailun tawil farqud. Begitu kita kebangun, jam berapa nih? Jam 2. Kata setan, masih lama, tidur lagi. Jam 2, jam 3, masih lama subuh. Tidur lagi deh. Tidur lagi. Jam 3, kebangun lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata setan tadi, urqud. Alaika lailun tawil. Malam masih panjang, tidur lagi. Iya masih jam 3 nih, masih lama subuh. Tidur lagi. Begitu seterusnya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdatun. Kalau dia paksakan bangun lalu dia sebut nama Allah, in hallat uqdatun, maka satu simpul lepas. Apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu lepas satu simpul. Lalu fa'in tawaddo'a, setelah itu kita berangkat ke kamar mandi, lalu berwudu, in hallat uqdatun. Maka tali kedua, simpul kedua lepas. Fa'in shalla in hallat uqdatun. Lalu setelah itu dia sholat, simpul ketiga lepas. Fa'asbaha nasyitan tiban nafs. Maka pagi harinya dia akan menjadi orang yang seger, semangat, dan tiban nafs. Tiban nafs itu kalau boleh saya terjemahkan secara bebas, artinya memiliki hati yang selalu positive thinking. Nah, selalu berprasangka baik. Semangat dan berprasangka baik. Ketemu orang itu dia selalu berprasangka baik. Waduh, Masya Allah, ibu soleha banget. Baca Qurannya lebih banyak dari saya. Lebih hebat dari saya, ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa ikut seperti ibu. Nah, ketemu yang satunya lagi. Ya Allah, ibu sudah tua, amalnya sudah banyak. Masya Allah, saya masih muda, amalnya dikit banget. Ketemu yang lebih muda. Masya Allah, nah, kamu dosanya masih sedikit, masih muda. Saya sudah lebih tua darimu, lebih banyak dosanya. Ketemu orang tuh, prasangka baik terus. Jadi katanya teori orang-orang barat itu,
alam itu akan merespon pikiran kita. Kalau kita terbiasa berpikiran positif, maka alam itu akan merespon hal-hal positif ke kita. Dan dalam agama kita itu dimulai dengan bangun malam. Qiyamul lail. Itu yang akan melahirkan jiwa-jiwa yang selalu positive thinking. Wa illa, tapi kalau dia tidak bangun, tidur sampai kadang-kadang subuh pun bablas, asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka pagi hari malas dia, bete, galau, khabithan nafs. Itu negative thinking aja, ketemu orang negatif aja bawaannya. Kamu kok bisa beli mobil baru padahal lagi pandemi? Dari mana duitnya? Jangan-jangan korupsi nih. Jangan-jangan curigaan aja ke orang. Itu efek dari tidak terbangun di malam hari. Ya, bagaimana dia mau memohon kepada Allah, bagaimana dia mau dijabah doa-doanya kalau pemalas, khabithan nafs, selalu negative thinking. Ke semua hal. Dia tanya batu, oh corona, jangan dekat-dekat, bahaya-bahaya. Negative thinking. Pikirannya negatif terus. Karena pikirannya selalu negatif, maka alam pun akan merespon negatif. Nauzubillah min dzalik. Karenanya Ibnu Sina itu mengatakan positive thinking itu sudah setengah dari obat. Kita belum minum obat, sudah berpositive thinking, yang sakit itu sudah setengah kesembuhan dia dapat. Masya Allah. Itu diperoleh dengan qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Dan itu yang menyebabkan doa-doa kita diijabah. Jadi kalau kita selalu positive thinking, maka cita-cita, keinginan kita itu akan menjadi mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan nggak mau itu, maka diganggu terus kita digoda terus supaya nggak bisa bangun. Pasang alarm sih sudah 3 Ustaz. HP saya pasang jam 3. HP suami juga saya pasang Ustaz jam 3:30. Ada waker juga saya pasang Ustaz jam 4. Jangan sampai lewat. Tapi tetap aja Ustaz bangun jam 5 juga, jam 5 juga. Kenapa masih kalah kita sama setan berarti ya? Bangun sih bangun. Begitu bangun, matiin waker pertama. Tidur lagi, bangun lagi, matiin yang kedua, ketiga. Kalah sama setan. Berarti kita belum serius meminta permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita serius, kalah itu saya bangun, saya harus bangun. Ini waktu mustajab. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya hajat nih. Gitu. Yang kedua, kapan waktu mustajab? Hari Jumat. Kapan hari Jumatnya? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan antara 2 khutbahnya imam. Ustaz, kita kan ibu-ibu di rumah. Nggak tahu nih khotib kapan naik mimbar, kapan juga dia turun dari mimbar, kapan dia sholat juga kagak tahu, Ustaz. Gimana kita ngitungnya? Kalau suami-suami sih, bapak-bapak yang ikutan Jumatan, itu bisa tahu. Nah, begitu khotib selesai khutbah pertama, duduk antara 2 khutbah itu, sebelum khotib naik khutbah kedua, dia bisa langsung doa. Ya Allah. Kalau suaminya melek pas khutbah Jumat. Tapi kalau tidur, ya sama, lewat juga. Boro-boro waktu antara 2 khutbah. Khutbahnya aja sepanjang khutbah itu dia kagak tahu. Tahu-tahu sudah Assalamualaikum warahmatullahi aqimus shalah. Langsung aqimus shalah. Nah, tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang di rumah Ustaz? Dia nggak tahu. Maka sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah waktu asar. Jadi setelah asar sampai tenggelam matahari. Nah, di sela-sela waktu itu ada yang waktu mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Jadi Jumat itu ada satu waktu. Sa'ah itu diterjemahkan satu waktu. Bisa rentannya 1 jam, bisa lebih, bisa kurang. Pokoknya ada satu waktu la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Tidaklah seorang muslim dia sholat berdoa kepada Allah pas di waktu itu illa atahu iyah, kecuali pasti Allah akan kasih yang dia minta itu. Dahsyat. Makanya pesan Bu kepada suami-suaminya itu supaya jangan tidur, tahan mata. Pak, tahan mata. Kita punya doa nih, kita punya hajat nih. Ayo bareng-bareng doa. Kita sudah bangun malam. Papa tolong tahan mata itu 1/2 jam. Khotib Jumat itu ngerti nggak ngerti, plototin. Tungguin khotib selesai khutbah pertama, begitu duduk langsung doa apa?
biar mama habis asar, mama yang hajar. Itu kerjasama. Nah, jadi istrinya berdoa dengan serius, mengejar waktu mustajab, suaminya pun berdoa dengan serius mengejar waktu mustajab. Cocok kalau begitu, Bu ya. Nah, kata Rasul, wa asyara biyadihi yuqalliluha. Ini yang meriwayatkan hadis mengatakan, memberikan isyarat begini. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iya. Nah, dengan mengisyaratkan seperti ini menunjukkan waktu itu sebentar saja. Ya, kalau duduk antara dua khutbah itu sebentar banget. Nggak sampai 5 menit, nggak sampai 5 menit. 2 menit kadang-kadang. Kalau saya itu sekitar 2 sampai 3 menit paling lama itu. 2 menit kadang-kadang duduk sebentar, berdoa, bangun lagi. Sebentar sekali. Tapi itu adalah waktu yang sangat mustajab. Di situ kita berdoa, pas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu dahsyat. Yang ketiga, kapan bulan Ramadan? Kapan bulan Ramadan? Dari awal sampai akhir, semua bulan Ramadan banyakin minta kepada Allah. Terutama di 10 malam terakhir. Apalagi kalau pas Lailatul Qadar. Wah, itu udah nggak ada yang ngalahin dah. Nah. Yang keempat, kapan lagi waktu mustajab? Yaitu pada hari Arafah. 9 Dzulhijjah. Karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairud doa doa yaumi Arafah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan. Kata Rasulullah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wah, itu doa nggak ada yang menghalangi itu. Langsung tembus ke arsy, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, pertanyaannya nih, doanya siapa nih? Jamaah haji atau kita-kita yang nggak haji? Ini gimana nih? Memang khilaf di antara ulama. Ada sebagian yang mengatakan ini maksudnya doa di padang Arafah, yaitu mereka yang wukuf. Jadi kalau mereka wukuf, doa-doanya itu insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya jamaah haji ketika sedang wukuf itu ya satu aja, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Banyak yang nelpon kepada anaknya, nah ini bapak nih sedang di Arafah, kami sedang wukuf, silakan kau minta di sini nak, biar ayah ikut menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini. Nah, biasanya begitu. Orang ibu juga nelpon ke anaknya, nelpon ke keluarganya, silakan minta nih mumpung lagi di Arafah, silakan kamu yang minta. Wah. Subhanallah. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, tidak hanya mereka yang haji, yang tidak haji pun pada hari Arafah ketika mereka beribadah dan berdoa kepada Allah dapat keutamaan itu. Nah, ini pendapat yang kami pilih, pendapat yang kedua, bahwa hadis ini berlaku untuk umum, ya, siapapun, baik yang haji ataupun yang tidak berhaji, sama semuanya mendapatkan keutamaan hari Arafah. Ya. Tapi kalau yang di Padang Arafah sedang wukuf, dia dapat 2. Berarti dia menggabungkan keutamaan waktu dan tempat. Waktunya hari Arafah, tempatnya Padang Arafah. Nah, itu 2 tempat yang sangat mustajab. 2 keadaan yang sangat mustajab. Waktunya mustajab, tempatnya pun mustajab. Maka insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, gimana Ustaz? Hari Arafah itu kan harus haji kalau mau dapat dua-duanya. Nggak haji di rumah kita bisa. Tapi kan kalah kuat sama dia doanya. Ya sudah, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji insya Allah. Baik. Yang berikutnya, ini antara azan dan iqamah. Jadi kalau selesai azan, biasanya kalau di masjid kan ada jeda waktu tuh. Qobliyah sebelum masuk waktu sholat fardu, ada jeda 15 menit, 20 menit. Paling cepat 5 menit lah ya. Ada jeda. Nah, itu adalah waktu yang mustajab. Banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, mohon kepada Allah. Jangan ngobrol, apalagi buka status. Sebentar banget waktunya itu. Apalagi beberapa masjid cepet banget. Ya 5 menit lah. Ada beberapa masjid yang lumayan lama. Nah, itu masih bisa kita sholat 2 rakaat, qobliyah, setelah itu doa. Minta kepada Allah, itu waktu yang mustajab. Jangan sampai lewat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, inna du'a la yuraddu bainal adani wal iqamah.
Doa itu tidak akan ditolak ketika dipanjatkan kapan? Antara azan dan iqamah. Fada'u, kata Rasul. Maka doa, minta kepada Allah di waktu itu. Antara azan dan iqamah. Itu waktu yang bagus untuk doa. Nah, jangan azan dibarengi dengan nyetel musik. Azan-azan, TV-TV. Azan-azan, musik-musik. Azan-azan, HP ya, HP. Nah, itu berhenti sejenak. Dengarkan azan itu, jawab. Setiap lafaznya jawab. Selesai, baca doa selesai azan, lalu tambah doa. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami. Ya Allah, anak-anak kami sehat. Tuh, doa tuh. Cuma ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma banyak kita yang menyanyiakan itu tuh. Maka sekarang kalau ingin doa kita dijawab oleh Allah, kejar waktunya itu. Yang keenam, kapan lagi waktu yang mustajab? Setelah selesai salat fardu. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan selesai salat fardu itu kapan? Itu setelah zikir, setelah salam. Salam, zikir, berdoa. Tapi sebagian ulama, di antaranya Syekh Albani mengatakan enggak, sebelum salam. Jadi selesai tahiyat itu berdoa. Kalau Syekh Nawawi mengatakan enggak, justru selesai zikir. Hadisnya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ayyu salati afdal?" Ya Rasul, salat yang paling afdal itu kapan? Maksudnya ba'dal maktubah, tentu setelah salat fardu atau selain salat fardu. Karena kalau sudah salat fardu nggak ada yang bisa menyaingi, itu sudah afdal, paling afdalnya salat. Nah, salat sunnah yang afdal itu kapan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauful lailil awsat, yaitu sepertiga malam terakhir. Qala, nanya lagi nih orang, ayyud du'ai asma. Doa yang paling besar peluang untuk didengar dan diijabah itu kapan? Kata Rasulullah, dubural maktubat, yaitu di dubur salat-salat fardu. Nah, ini dubur ini para ulama berbeda pendapat. Kalau Syekh Albani mengatakan yang namanya dubur, mohon maaf Ibu, dubur itu kan nempel, bokong artinya. Bokong itu nempel apa terpisah? Nempel. Jadi kalau dibilang dubural maktubat, berarti duburnya salat fardu. Nempel atau misah? Nempel. Berarti sebelum salam, setelah tahiyat. Jadi baca tahiyatnya, sudah selesai, tambah doa. Doa. Boleh. Pakai bahasa Arab Pak Ustadz? Iya. Nggak bisa, bahasa Indonesia. Boleh. Selama tidak dijaharkan. Kalau dijaharkan, batal salatnya. Ya Allah, mudah-mudahan tanah belakang rumah cepat laku ya Allah. Batal salatnya. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya tidak kepincut dengan wanita itu ya Allah, sehingga dia tidak nikah lagi. Batal salatnya. Ya. Tapi kalau dalam hati, boleh dalam hati. Sambil nangis, dalam hati boleh. Masalah. Itu kata Syekh Albani. Tapi kata Imam Nawawi, duburan maktubat sudah selesai sholat. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus zikir, tahlil, tahmid, terus selesai berdoa kepada Allah. Itu waktu yang mustajab berdasarkan hadis ini. Jadi satu hadis bisa beda para ulama memahaminya ya. Jadi maka tidak aneh kalau yang bapak-bapak suka lihat itu, kok ada orang habis sholat nggak doa dia ya. Boleh jadi doanya tadi sebelum salam pas sholat. Atau kok ada yang habis sholat zikir doa ya? Nggak apa-apa, hadisnya ada. Sama memahami teks hadisnya, kemudian bagaimana cara menerapkannya dalam praktek keseharian, itu yang berbeda. Silakan saja, yang doa habis sholat silakan, itu waktu mustajab. Yang doanya sebelum salam, silakan, itu juga waktu yang mustajab. Baik. Jadi itu kita mengetahui dan mengenal waktu-waktu yang mustajab. Yang kedua, selain kita mengetahui waktu-waktu yang mustajab, kita juga harus tahu ada beberapa hal yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dipanjatkan di waktu-waktu mustajab. Tapi kalau ada penghalang ini, nggak bisa. Nggak bakal masuk, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Pertama, hatinya lalai. Seringkali kita doa, amin, amin, amin. Tadi minta apa, Bu? Pokoknya saya semuanya doa itu dah. Ya. Kalau sudah begitu, itu hatinya nggak khusyuk itu. Makanya saya itu lebih senang berdoa dengan bahasa Indonesia dibandingkan dengan berbahasa Arab. Lebih senang.
kecuali iktibas. Iktibas itu artinya potongan-potongan ayat atau hadis. Nah, dari ayat Al-Quran kayak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu dari Al-Quran atau dari hadis. Banyak sekali doa-doa ya. Dari ayat dari hadis itu saya senang berbahasa Arab. Itu pun kalau bisa kita tahu artinya. Ini doa minta apa sih ini? Oh, ini minta supaya keluarganya dijadikan sebagai penyejuk dan pelipur lara, dijadikan besok semuanya masuk dalam surga. Oh, ini minta supaya diberikan pemahaman. Oh, supaya ditambahkan ilmu. Oh, minta supaya diberikan keberkahan dalam hidup. Nah, itu kita tahu artinya. Jadi doa itu begitu kita baca, kita tahu ya Allah apa yang saya minta nih gitu. Kalau enggak, sisanya pakai bahasa Indonesia itu lebih afdal. Minta ya Allah, mudahkan urusan saya ya Allah. Selamatkan anak-anak saya ya Allah. Udah saya bilang jangan pergi demo, dia masih pergi juga ya Allah. Gak tahu saya bagaimana sih, hanya Engkau yang bisa menjaga ya Allah. Berlinang air mata, menangis. Dengan penuh kekhusyuan. Tapi kalau hatinya lalai, amin, amin. Kata Allah, minta apa sih? Yang kamu minta apa? Pokoknya semuanya ada di situ dah. Nah, itu enggak serius hatinya, itu enggak connect. Maka bisa jadi itu menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah itu kamu tuh yakin doamu itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu, tapi ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang memanjatkan doa itu, tapi kalbunya entah kemana-mana lari. Pikirannya entah rawang kemana-mana. Doa sih doa, ya Allah. Tapi kepala di jemuran, yang satu belanja makanan, yang satu lagi mikirin pakaian, yang satu lagi mikirin masalah pesanan online saya udah dikirim apa belum, udah nyampe apa belum, ini gimana order saya. Itu. Hatinya lalai. Auzubillah min dzalik. Ya. Maka berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan dan bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang ghafilin lahin, yang lalai. Maka kalau doa fokus. Ibu bapak bisa berdoa dengan bahasa Arab afdol ketika tahu artinya. Tapi kalau nggak tahu artinya pakai bahasa Indonesia aja. Kecuali dari ayat. Kalau dari ayat kita kan tahu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Potongan-potongan ayat lalu kita jadikan sebagai doa, itu dibaca afdol. Ya, tapi kalau bisa pelajari artinya, ini apa sih, doa apa sih? Oh, tentang ini. Oh, tentang ini. Itu yang kita baca. Sehingga ketika kita berdoa, lisan dan kalbu kita itu connect. Jangan sampai lisan kita ngomong apa, hati malah kemana-mana. Nah, itu kalau sudah begitu, kata Rasul nggak diterima doanya tuh. Itu jadi penghalang doa kita tuh. Jangan-jangan berapa sering kita berdoa cuma begitu ngebut-ngebut aja. Amin. Amin. Angkat jalan. Itu yang menyebabkan doa kita terhalang. Yang berikutnya, apalagi yang menyebabkan penghalang doa kita? Makan dan minum dari harta haram. Aduh, ini biar kata dia doanya di depan Ka'bah. Di hari Jumat, antara dua khutbah. Di depan Ka'bah, di hari Jumat sore hari. Di depan Ka'bah, di sepertiga malam terakhir. Kapan lagi? Ketika haji, di Padang Arafah, sedang wukuf. Tapi kalau dia berangkat hajinya dari harta yang haram. Dia makan dari harta yang haram. Dia minum dari harta yang haram. Itu yang menyebabkan doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan nih Rasul kepada kita, ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Manusia, Allah itu thayyib, baik, bagus, bersih. La yaqbalu illa thayyiban. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik, bagus dan bersih. Kalau buruk, jelek, kotor, Allah juga enggak suka. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Jadi untuk makan makanan yang thayyib ini, yang sehat, yang bersih, yang halal, itu bukan hanya kita umat Islam, bukan hanya kita orang-orang beriman yang disuruh. Nabi pun sama disuruh begitu. Nabi dan Rasul disuruh juga. Nabi dan Rasul jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke perut mereka. Jangan sampai ada yang bukan haknya masuk ke dalam perut mereka. Makanya Nabi kita itu nggak boleh menerima sedekah. Ahlul Bait nggak menerima sedekah tuh. Kenapa? Karena sedekah itu kan kotoran.
Jadi harta itu kayak fisik, kayak badan gitu. Ada kotorannya yang harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan sakit. Kita itu Allah takdirkan manusia itu makan. Dan makan itu ada sisa ampasnya. Itu harus dibuang. Harus BAB. Minum. Nanti ada jadi air kencing itu. Harus dibuang. Kalau ditahan, nggak boleh keluar nih. Nggak boleh keluar. Aduh, mahal banget ini makan. Satu mangkoknya 200.000. Nggak boleh keluar. Disimpan aja terus. Yang ada apa jadinya? Sakit. Harta pun begitu. Harus dikeluarkan. Zakat, infak, sedekahnya. Kalau tidak dikeluarkan, sakit harta itu. Menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Nah, kotoran itu tidak boleh diberikan kepada Nabi dan Rasul. Karena harus makan yang thayyib. Masya Allah. Sampai sedekah pun enggak. Jadi kalau ngaku ahlul bait tapi nerima sedekah, itu bahaya. Ahlul bait. Nah, tidak menerima. Tapi kalau hadiah terima. Nah, itu kita sama disuruh juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Para rasul, kata Allah, makan itu yang baik-baik dan amalkan amalan-amalan yang saleh karena aku sangat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu perintah Allah kepada para rasul. Lalu kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang-orang beriman, makan dari yang baik-baik, dari harta yang kami rezekikan kepada kalian. Kenapa? Karena makanan yang haram, makanan yang tidak baik menyebabkan pertama malas ibadah, yang kedua doa-doa yang kita panjatkan, kita lantunkan dari lisan kita menjadi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ar-rajulu yutilus safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Jadi ada orang berangkat ke Al-Haram, dulu kan naiknya kuda, onta, keledai gitu ya. Bukan naik bus. Dari jauh datang ke Ka'bah. Karena naiknya onta, kuda atau keledai, jadi banyak ini apa namanya debu-debu padang pasir itu bawa kotor, dekil, bin kumel. Begitu sampai ke depan Ka'bah dia nangis meratap, diangkat tangannya setinggi-tingginya, ya Rob, ya Rob, sambil menangis, ya Allah, ya Allah. Tapi mat'amuhu haram. Dia sering makan dari makanan yang haram. Enggak usah, saya nggak ada makanan haram, saya nggak makan babi, saya nggak makan anjing, saya nggak minum minuman keras. Minuman makannya apa? Daging biasa, ayam, sapi, daging kambing, ikan, sayur mayur. Dibeli dengan harta dari mana? Itu dia Ustaz. Kadang saya suka nipu orang, itu yang bikin doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masyrabuhu haram, dia minum dibeli dengan harta yang haram. Pakaian yang dia pakai dibeli dengan harta yang haram. Semua yang dikonsumsi itu dibeli dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa doanya dijawab oleh Allah kalau makan dan minum dari harta haram? Nauzubillah min dzalik. Ya. Kenapa saya Ustaz? Doa saya kok nggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Makan yang haram enggak? Enggak, ada pernah makan haram. Kerja di mana? Itu perusahaan itu Ustaz. Mendukung ini, mungkin itu mungkin boleh jadi. Atau mengambil harta yang bukan haknya, menzalimi orang lain. Aduh, apalagi jadi pejabat ngeri-ngeri sedap tuh ya. Ketuk palu yang mendiskriminasi kaum du'afa tapi menguntungkan kaum borjuis, hati-hati tuh. Kalau dia dapat persenan dari situ, itu menyebabkan doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat-sahabat yang merasa lebih hebat, lebih mulia karena harta dan kedudukannya, lalu menganggap sebelah mata kepada mereka-mereka yang lemah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innakum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala wa turzaqun, dan bahkan kalian dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab mereka nih keberadaan orang-orang miskin, orang-orang lemah ini. Maka enggak boleh kita menzalimi orang-orang lemah. Auzubillah min dzalik.
Nah, itu menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Pengen cepat-cepat. Nah, ini juga sama nih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahih dari Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Setiap kalian kalau berdoa itu pasti diijabah. Selama syaratnya malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat nanya dong, "Wamal ajal ya Rasul?" Tergesa-gesa itu apa maksudnya? Apakah dia banyak itu atau yang lain? Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan al-ajal, tergesa-gesa itu adalah qad da'autu rabbi falam yastajib li. Tergesa-gesa itu, ya Allah, saya udah doa lah Ustaz, seminggu, tiap hari doa. Kok belum dijawab juga oleh Allah ya? Sebulan Pak Ustaz, tahajud terus. Kok belum juga dijawab? Senin Kamisnya saya jaga, tiap hari baca Quran Pak Ustaz. Kok belum juga dikabulkan Ustaz? Nah, itu termasuk ya'jal, tergesa-gesa. Kenapa? Karena Allah pasti ijabah doa kita. Kapan mengijabahnya itu terserah Allah. Ya. Jangankan kita. Nabi tadi, Nabi Zakaria, itu kan Nabi. Manusia pilihan. Ketika berdoa, puluhan tahun baru dikabulkan oleh Allah. Beliau nggak punya anak atau sulit mendapatkan keturunan. Ada yang mengatakan di usia 50 baru dapat anak. Nabi. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, penghulunya para nabi. Sama juga. Ketika berdoa kepada Allah itu tahunan, bahkan puluhan tahun baru dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita siapa? Nabi Muhammad SAW saja, nabi, manusia terbaik. Khairul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul terbaik pilihan. Itu ketika dizolimi, lagi sholat, kita pernah sampaikan itu ya, sholat depan Ka'bah, begitu sujud ditimpa kepalanya dengan kotoran unta sampai nggak bisa bangun. Dibersihkan oleh Aisyah sambil menangis. Lalu kata Ibnu Mas'ud, begitu selesai sudah dibersihkan, Rasul bangkit dari tempat sholatnya, berjalan ke Darun Nadwa, itu tempat para pembesar kafir Quraisy ngumpul biasa di sana. Mereka tertawa terpingkal-pingkal, senang luar biasa melihat Nabi kita Muhammad SAW teraniaya. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Jadi Rasul datangi mereka, angkat tangannya ke langit. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi si Uqbah bin Abi Mu'aid itu yang menimpa kepada Rasulullah. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Disebutin satu-satu namanya di situ. Langsung Abu Jahal turun, disekap kepala mulut Rasulullah. Kafak Muhammad, kafak. Cukup. Kenapa? Karena mereka tahu Ka'bah itu tempat mustajab. Apalagi yang berdoa itu sudah di depan Ka'bah, terzalimi, lalu seorang nabi dan rasul. Subhanallah. Kan hati-hati kita dengan doa orang-orang terzalimi. Wa iyyaka du'a al-mazlum. Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Doanya itu bisa menggetarkan arsy. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabulkan. Oh, kita kalau menzalimi sekian ribu buruh, karyawan pabrik se-Indonesia dan juga yang lain-lainnya. Waduh, lalu betul itu terzalimi mereka angkat tangan mohon kepada Allah, habis gitu. Habis. Waduh, ngeri. Nabi Muhammad SAW berdoa di depan Ka'bah dalam kondisi terzolimi, lagi sholat. Setelah itu Nabi dan Rasul yang terbaik. Syarat doa dikabulkan oleh Allah lengkap itu. Itu saja kata Ibnu Mas'ud, demi Allah saya lihat ketika perang Badar, semua orang yang tertawa terpingkal-pingkal melihat Rasul teraniaya, terzolimi, ditimpa kepalanya dengan kotoran unta, semuanya mati bergelimpangan. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak di medan perang matinya, tapi di rumah. Dipukul itu kepalanya, pecah, lalu bernanah, terjadi infeksi, menimbulkan bau busuk di sekujur tubuhnya. Setelah itu baru mati. Dia tidak mati dalam perang Badar. Yang lain, perang Badar. Abu Lahab setelah perang Badar. Tapi semuanya mati, kata Ibnu Mas'ud. Kita lihat berapa lama itu. Rasulullah SAW ditimpa kepalanya dengan kotoran unta, itu sebelum hijrah. Setelah Ibunda Khadijah dan juga Abu Thalib meninggal dunia. Itu sekitar 1 tahun sebelum hijrah. Perang Badar kapan? 2 tahun setelah hijrah. Lihat, Nabi berdoa dalam kondisi terzolimi di depan Ka'bah. Butuh 3 tahun Allah untuk mengabulkan doanya. 3 tahun. Kita Nabi bukan.
doa di depan Ka'bah tidak secara sedang terzalimi, tidak ditimpa kepala kita dengan kotoran unta, minta sekarang pengen dikabulin besok. Begitu nggak dikabulin besok berhenti doanya. Itu yang disebut dengan al-ajal, tergesa-gesa, maunya cepat. Nah, apalagi generasi sekarang generasi serba instan, minyak instan, ya, aplikasinya instan, semua serba instan, fast food, makan, semua serba cepat, langsung. Doa pun begitu, minta sekarang langsung dikabulkan besok. Kalau enggak berhenti doanya, ganti yang lain. Itu namanya al-ajal. Itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kita dulu, masya Allah, doanya itu bukan untuk sekarang, untuk berapa tahun yang akan datang. Udah tua, udah sepuh, nanam pohon kelapa. Pohon kelapa ditanam. Itu kan zaman ini itu masih jarang sistem seperti sekarang yang 1 tahun 2 tahun langsung berbuah. Pohon kelapa ditanya, Ki, bentar lagi mau mati, ngapain nanam pohonnya begitu? Nanam cabai aja, cabai 2-3 hari langsung berbuah. Bisa dipetik langsung, kelapa. Akhirnya mati. Belum tentu dia udah berbuah itu. Dia bilangnya apa? Ini bukan untuk saya, untuk anak cucu saya nanti. Subhanallah, berpikirnya jauh ke depan. Generasi sekarang nggak mau yang begitu. Ngapain namanya susah lama-lama? Ini cepet-cepet aja lah. Dan itu berefek kepada doa. Jadi berdoa sekarang pengen langsung dikabulkan besok. Itu yang termasuk al-ajal. Itu yang menyebabkan, nauzubillah, boleh jadi itu yang menyebabkan doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tergesa-gesa. Hindari deh. Udah serahkan kepada Allah. Allah itu senang dengan ratapan kita. Allah itu senang ketika kita merintih, ya Allah, bangun di sepertiga malam menangis, berlinang air mata bercucuran membasahi pipi, basah tempat sujud kita dengan linayan air mata. Itu Allah senang banget. Senang Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita seperti itu. Maka perbanyak menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ainan la tamassahuman nar. Ada 2 mata itu yang tidak akan disentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat fi sabilillah. Yang pertama adalah mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah, menangis dalam sujud terakhirnya, menangis mengadukan keluh kesahnya ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di sepertiga malam terakhir. Itu mata kita tidak akan disentuh api neraka. Yang kedua, ainun batat fi sabilillah, mata yang terjaga fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begadang, tapi begadangnya untuk Allah, bukan begadangnya main gaple, apalagi nonton bola. Itu enggak lah ya. Itu mau kena api neraka, itu dicolok langsung api neraka. Auzubillah min dzalik. Baik. Jadi hindari tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Yang keempat, di antara sebab doa kita terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ada unsur dosa atau memutus tali silaturahim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salas." Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa selama doanya itu tidak ada 2 unsur. Pertama, dosa. Ada doa yang berisi dosa, Pak Ustaz? Ada ya doa. Misalnya doa kecelakaan untuk orang. Gua sumpahin, gua doain celaka tuh orang. Padahal dia nggak punya masalah sama orang itu. Nah, itu dosa. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita menzalimi dia, auzubillah min dzalik, lalu dia mendoakan keburukan kepada kita, itu bisa terjadi. Auzubillah min dzalik, jauhkan. Hindarkan kita dari itu ya. Wala qati'atu rahimin. Nah, atau memutus tali silaturahim. Itu nggak boleh tuh. Ya Allah, saya udah empet banget sama itu orang. Mudah-mudahan dia dimutasi ke Papua ya Allah, biar saya nggak ketemu lagi tuh orang. Nah, itu memutus silaturahim. Ya Allah, saya udah nggak mau ketemu lagi dengan keluarga saya, dengan kakak saya, dengan orang tua saya. Mereka sudah nggak ada yang peduli sama saya. Ya Allah, saya nggak mau ketemu mereka. Nah, itu termasuk memutus tali silaturahim. Nggak boleh. Apalagi yang kita putus tali silaturahimnya adalah orang tua. Wah, itu udah doanya nggak bakal dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nggak ada unsur dosa, tidak memutus tali silaturahim, kata Rasulullah apa? Illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Pasti Allah kasih salah satu dari 3.
Syukur-syukur tiga-tiganya tuh. Apa itu? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama dikasih kontan di dunia. Cash and carry. Nah, dia minta apa? Dikasih. Ya Allah, mudahkan saya bisa beli rumah. Dikasih oleh Allah. Mudah dia beli rumah. Bisa beli rumah. Ya Allah, mudahkan saya bisa beli kendaraan. Dikasih kendaraan. Ya Allah, mudahkan saya untuk bisa mendapatkan keturunan. Dikasih. Semua yang minta dikasih. Kalau anak saya mudah-mudahan lulus di PTN negeri favorit. Lulus. Ya Allah, selesai lulus, mudah-mudahan anak saya bisa kerja di perusahaan yang bonafit. Lulus, diterima di perusahaan bonafit. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di dunia. Nah, cuma tadi kita sampaikan masalah waktunya itu terserah Allah. Yang penting di dunia aja. Sebelum kita mati dikasih. Nah, Nabi Ibrahim aja berdoa. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus shalah. Terus setelah itu faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail berdoa, ya Allah, ini jadikan tempat yang kering kerontang, gersang, enggak ada manusia, jangan kan manusia, rumput aja ogah ini. Jadikan nanti tempat yang bisa menjadi magnet, menyedot hati sebagian manusia untuk datang ke sini. Dan kasih mereka rezeki ya Allah. Di sini enggak bakal tumbuh nanam pohon apapun, tapi mohon datangkan buahnya ke sini ya Allah. Kapan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, ratusan tahun. Bahkan sekarang beberapa ribu tahun peninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang orang semua berebut berlomba-lomba datang ke Ka'bah atau ke Mekah Al-Mukarramah. Bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini orang tetap pengen datang sana, berebut. Nanti siap. Berarti kapan dikabulkannya? Ratusan tahun. Bahkan mungkin ribuan tahun setelah beliau meninggal. Jadi yang pertama dikasih di dunia secara cash. Kapan itu di dunianya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun mungkin baru dikabulkan. Allah alam. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua tidak dikasih cash di dunia, tapi dijadikan sebagai tabungan di akhirat. Nah, tahu-tahu di akhirat Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah, apa amalan yang saya lakukan dulu di dunia? Kok bisa kau berikan kenikmatan yang begitu dahsyat yang tidak kau berikan kepada orang lain? Kata Allah, nggak ada amalan spesial. Hah? Nggak ada amalan saya yang spesial. Nggak ada. Terus kenapa bisa saya mendapatkan ini semua? Ini disebabkan doa-doa kamu waktu di dunia. Dunia kamu minta rumah kan? Iya ya Allah. Dapat nggak rumah? Enggak ya Allah, jadi kontraktor ulung. Ngontrak terus sampai mati. Nah itu. Kau tetap berdoa kepadaku, bersabar dan yakin aku berikan. Di dunia tidak aku berikan. Sekarang nih aku berikan kepadamu. Waduh. Kalau di dunia minta anak, iya ya Allah. Dapat? Enggak ya Allah. Sampai meninggal saya tak punya anak. Tapi kau tetap berdoa kepadaku, tetap berhusnuzon kepadaku, tetap yakin doa itu aku ijabah. Nih sekarang aku kasih. Wah, Masya Allah. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu ya. Doa kita itu tidak ada yang sia-sia. Wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Atau yang ketiga, dikasih secara kontan enggak. Disimpan di akhirat juga enggak. Jadi tabungan di akhirat enggak. Maka yang ketiga, boleh jadi doa-doa kita itu tidak dijabah oleh Allah dalam bentuk yang kita minta. Tapi Allah hindarkan kita dari keburukan yang kalau kena itu nilainya sama dengan yang kita minta. Oh, mintanya apa? Mintanya rumah. Berapa harga rumah? 900 juta. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar misalnya. Nggak bisa beli-beli dia. Sampai meninggal. Allah tidak kabulkan doa saya. Di akhirat pun nggak dikasih. Kata Allah, sudah aku kabulkan. Kapan ya Allah? Waktu itu kau nyaris tertabrak sepeda motor. Tapi kau sudah aku selamatkan. Dengan doa-doamu itu. Seandainya kau kena ketabrak ketika itu, kau akan mengeluarkan biaya mungkin senilai dengan rumahmu. 900 juta. Bahkan 1 miliar. Oh, nauzubillah min dzalik. Ini nggak ada. Maka kata para sahabat, idzan nuksir. Kalau gitu kita perbanyak aja mintanya kepada Allah. Ya Rasul, boleh nggak? Kan semua doa diijabah. Boleh nggak kita perbanyak doanya? Allahu Aksar. Allah jauh lebih banyak perbendaraan hartanya. Allah jauh lebih banyak kekuasaannya. Berapapun yang kau minta, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Minta semau kita. Minta sepuas kita. Ya Allah. Tuh. Kapan itu? Selama tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahim. Terakhir. Nah, sebelum tanya jawab. Tentang adab dan etika. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Ustaz, saya sudah serius berdoanya. Saya sudah mencari waktu-waktu yang mustajab.
Setelah itu saya sudah menjauhi hal-hal yang menyebabkan terhalang doa saya dari dikabulkan, tapi belum juga dikabulkan Ustaz. Apa masalahnya? Boleh jadi yang keempat, adab dan etika berdoanya ini belum kita penuhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Minta kalian kepada Allah, doa kalian kepada Allah itu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Tuh. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari hati yang terdalam minta kepada Allah. Dengan etika. Jadi kalau boleh saya simpulkan, etika berdoa itu ada beberapa poin. Pertama, sebelum kita berdoa, puji Allah. Alhamdulillah, apa lagi? Hamdan wa syukran lillah. Pokoknya puji Allah sebelum doa. Setelah itu salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Ya, salawat. Jadi puji Allah lalu salawat. Ini hadisnya ya. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan, ketika suatu hari ketika Rasul sedang duduk, idza khala rajulun fa shalla. Lalu ada seseorang masuk masjid salat. Selesai salat, Allahumma ighfirli warhamni. Langsung, ya Allah, ampuni saya dan rahmati saya, kasihani saya, sayangi saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bilang sama orang itu, ajil ta ayyuhal musalli, ente tergesa-gesa, bro. Kenapa ya Rasul? Idza shallaita qa'adta fahmadillaha bima huwa ahlu wa shalli alaihi summa doa. Kalau ente habis sholat terus mau berdoa, duduk yang rapi. Setelah itu puji Allah. Allah yang berhak atas puji-pujian. Wa shalli alaihi, baru setelah itu salawat kepadaku. Summa doa, baru berdoa. Itu etika berdoa. Puji dulu Allah, baca salawat, baru minta hajat. Gitu. Jangan belum apa-apa langsung hajat. Salawatin dulu. Puji Allah dulu. Nah, itu akhlaknya. Ya, Rasul aja nggak suka tuh orang minta langsung. Padahal yang diminta bagus banget. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, kasihani saya, sayangi saya, berikan rahmatmu kepada saya. Tapi kata Allah itu tergesa-gesa. Mestinya puji Allah dulu. Apa yang paling gampang? Hamdan wa syukran lillah. Summa salatan wa salaman ala rasulillah. Langsung doa. Itu. Pendek, tapi itu akhlak. Kita aja datang ke rumah orang, ujuk-ujuk, bagi duit dong. Apa justru nggak tahu judulnya, nggak tahu hujan petir, tahu-tahu langsung minta duit. Nggak kita kasih. Tapi kalau datang, dia ngobrol dulu, ngasih prolog, cerita apa maksud kedatangannya, tujuannya. Setelah itu baru, jadi ini Bu, ya sesuai dengan saya ceritakan tadi, sebetulnya ada hajat ini, mudah-mudahan Ibu bisa bantu. Mudah-mudahan rezeki saya Allah titipkan lewat tangan Ibu. Itu kan dulu juga hati kita, oh ya Allah, iya, apa yang bisa saya bantu? Berapa yang dibutuhkan? Gitu kan dikasih. Kalau datang langsung, Assalamualaikum, pinjam duit dong. Nah itu nggak bakal diterima, nggak punya etika ya. Ke manusia aja butuh etika, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dulu Allah. Puji Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apalagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Terus puji Allah, lalu salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Awali permintaan dengan al-asma al-husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Maka kalau berdoa, pakai itu nama-nama itu. Minta rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq. Zat yang maha memberi rezeki, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Fattah, ya Hadi, apalagi ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Syakur. Semua kita sebut sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Etika tuh. Ya, penting kita perhatikan. Setelah itu apa? Hadirkan rasa takut dan penuh harap. Ketika berdoa itu ada rasa takut, doa saya ini nggak dijawab oleh Allah. Tapi juga berharap, ya Allah, kalau Engkau zat yang maha kaya, zat yang maha memiliki segala-galanya, aku datangi, tidak juga bisa memberikan apa yang aku harapkan. Padahal aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan.
maka kemana lagi aku harus memohon ya Allah? Kepada siapa lagi aku harus berdoa ya Allah? Ah, itu boleh. Rasa takut, khawatir, tapi juga berharap Allah memberikan kepada kita. Nah, yang terakhir merupakan akhlak nih. Tunaikan kewajiban dulu, baru minta hak. Gitu. Mau kerja aja kita di sebuah perusahaan, kerja dulu, baru gajian. Nggak ada yang belum masuk kerja digaji dulu. Nggak ada. Kerja dulu, tunaikan kewajiban, baru digaji. Kita mau berdoa kepada Allah, tunaikan kewajiban kita dulu sebagai hamba Allah. Jadi hamba yang baik, minta kepada Allah. Itu dikasih. Mintanya, Allah ini maha kaya. Nggak akan rugi Allah. Bahkan ngasih dunia ini semuanya ke kita. Nggak akan rugi, nggak akan bangkrut Allah jadi Tuhan itu. Nggak akan berhenti, nggak akan pensiun. Nggak akan. Maha kaya. Maka mintalah kepada Allah. Yang Allah inginkan, mintalah dengan penuh etika. Dengan benar, dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Jauhkan hal-hal yang menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, husnuzon kepada Allah, mengakui dosa-dosa yang perbuat. Ya Allah, senang gitu ya. Allah itu melihat seorang hamba yang mengakui dosanya di depan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Innallaha la ya'jabu minal 'abdi idza qala. Allah itu sangat kagum kepada seorang hamba apabila berdoa, hamba itu la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Kau, inni qad zalamtu nafsi faghfir li dzunubi. Sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku, maka ampunilah aku dari segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Qala, Allah mengatakan, abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqibu. Hambaku tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha mengampuni dan juga bisa menghukum. Nah, itu ya. Jadi akui dosa dan kesalahan kita. Baik. Ibu rahmatullahi Allah, ini sudah mau jam 9:30. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Fal yatafaddal masykura. Alhamdulillah. Kajiannya ini ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Dina. Apakah boleh menunggu saat mustajab pada sepertiga malam terakhir, tapi sholat isanya diakhirkan, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, ada hadis itu keutamaan mengakhirkan sholat isya. Jadi Rasul dan para sahabat pernah mengakhirkan isya. Ya, sholat isyanya diakhirkan. Tapi kapan akhir isya? Memang para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan tengah malam itu sudah akhir isya. Sebagian ulama mengatakan sampai masuk waktu subuh. Kapan akhir asar? Masuk waktu maghrib. Kapan akhir maghrib? Masuk waktu isya. Kapan akhir waktu isya? Maka masuk waktu subuh. Begitu seterusnya. Ya, terlepas dari perbedaan itu, ada sunnah mengakhirkan isya. Kapan? Ketika kita khawatir selesai isya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak penting. Nah, maka boleh mengakhirkan isya. Ya. Tapi kata para ulama, afdolnya kita ikut jamaah. Kalau ada jamaah, sholat on time, maka itu yang lebih utama. Afdol sholatnya ala waqtiha, lebih utama. Ya. Tapi kalau mengakhirkannya bukan karena nanti aja Ustadz lah, ini lagi asik nonton Korea, tanggung malam Ustadz, teraji isanya dia malam-malaman dikit. Nah itu enggak dapat afdoliyah ya. Dia tidak melakukan perbuatan maksiat, justru dia khawatir, maka diakhirkan biar sebelum tidur dia sudah isya. Cuma kalau kami ikut pendapat yang mengatakan akhir isya itu ya sudah jam 12 malam. Jadi kalau sudah lewat pertengahan malam, itu kalaupun dia bukan tidak sampai bukan waktu sholat, paling tidak itu bukan waktu afdal untuk sholat isya. Ya. Jadi kalau menunggu sepertiga malam terakhir, maka kalaupun mengakhirkan isya, isyanya ya sebelum jam 12 malam, itu yang afdal. Jangan sampai, isyanya nanti aja Ustaz, jam 3 habis isya, langsung sambung tahajud sama witir. Iya kalau bangun, kalau enggak, bablas sampai subuh, dosa malah ya. Jadi tetap sebelum tidur, isya. Tapi kalau berjamaah, ada sholat berjamaah isya, maka itu yang afdal. Kita ikut berjamaah sholat isya. Nah. Nanti gimana saya mau tahajud? Ya bangunlah, silakan tahajud. Minta di sepertiga malam terakhir.
Kalau bisa sebelum tidurnya diawali dengan witir. Gitu. Itu barangkali Allah a'lam bishawab. Ada lagi Ustadz pertanyaan mengenai istidraj. Apakah bisa kita menilai seseorang terkena istidraj khawatir malah suudzon? Gimana Ustadz? Ya, hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita ar-rajul atau idza ra'aita Allah, maaf, idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi minad dunya fa'alam annama huwa istidraj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang kau tahu pasti orang itu enggak sholat, enggak puasa, enggak ibadah, bahkan tidak menutup aurat misalnya, nauzubillah min dzalik. Sama sekali enggak taat, tapi kehidupan bisnisnya lancar, Ustaz. Rumah tangganya luar biasa, hartanya berlimpah, hidupnya mewah. Kata Rasulullah, fa'lam annama huwa istidraj. Ketahuilah. Jadi Rasul ngasih tahu ke kita, ketahuilah itu yang namanya istidraj. Nah, lalu dibacakan ayat surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala orang itu sudah tidak mau lagi taat kepada Allah, membangkang aturan Allah, enggan mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu dunia dari berbagai macam arah. Dibikin kaya, dibikin senang hidupnya, dibikin enak hidupnya. Nanti begitu dia lalai, dia merasa enjoy, ngapain ibadah capek-capek, tahajud segala macam. Miskin loh, nih gue nggak pernah tahajud, sholat aja kadang-kadang bentang-bentang, tapi enak hidup gue, lancar, bisnisnya sukses. Nah, ketika dia sudah merasa seperti itu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Baru kami siksa dia secara tiba-tiba, kami cabut nyawanya secara tiba-tiba, baru dia cengok. Hadisnya itu. Berarti boleh menilai orang terkena istidraj, boleh dengan kriteria seperti tadi, dalam rangka mengikis dan memutus hasad. Ya Allah, enak banget sih hidupnya kayak begitu, padahal nggak pernah sholat loh. Ya Allah, saya pengen dong hidup begitu. Jadi hasad, ya, menginginkan sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, untuk memutus hasad, maka boleh kita, itu kan istidraj, dia nggak sholat kok, dia nggak ibadah kok, gitu. Tapi bukan dalam rangka menghakimi orang. Nah, itu beda ya. Jadi kepoin orang, dia bagus banget sih bisnisnya, rumah tangganya masya Allah, artinya berlimpah, sholat apa nggak sih itu orang? Nah, dikepoin, ibadahnya gimana sih? Ngaji nggak pernah datang, jangan-jangan istidraj itu. Itu ya nggak boleh, seuzan, ya nggak boleh. Jadi yang boleh menilai istidraj kepada seseorang yang pelaku maksiat itu dalam rangka memutus hasad, jangan sampai hati kita ini iri kepada mereka, gitu. Itu ya, Allah alam bishawab. Ada lagi Ustadz pertanyaan nomor 3. Dalam Quran surat Al-Kahfi 109, yang dimaksud kalimat-kalimat Tuhanku itu apa Ustadz? Surat Al-Kahfi 109 berarti apa ayatnya itu? Kalimatu Rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi, itu kali ya. Qul law kana. Iya Ustaz. Law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Ya, ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ibnu Bahar misalnya mengatakan kalimat di situ adalah janji-janji Allah akan memberikan pahala bagi siapa yang taat kepadanya dan memberikan hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat. Ya. Jadi berapa pahala yang Allah sediakan untuk orang yang taat? Wah, itu banyak sekali. Tidak akan pernah cukup. Ya. Yang kedua, kata Imam Mujahid, maksudnya adalah ilmu Allah. Ilmu Allah tentang Al-Quran. Kita telaah Al-Quran ini, ilmu Allah. Jadi kan Al-Quran isinya kalimat-kalimat. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu kan isinya firman Allah. Itu kan kalimat. Kata Imam Mujahid. Itu kita mau telaah ayat per ayat. Mau kita tulis semua ilmu yang ada dalam Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Meskipun kita gunakan laut sebagai tintanya. Lautnya kering, ilmunya belum habis. Makanya dari dulu sampai sekarang, itu orang mengkaji tafsir Al-Quran. Tafsir itu sudah ribuan tafsir. Ya. Tapi selalu berbeda itu. Ada ilmu baru terus. Ada hal-hal baru terus. Nah, itu kata Imam Mujahid. Nah, yang terakhir apa? Jadi ini menunjukkan kalimat di situ adalah pengetahuan Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Jadi pengetahuan kita tentang seseorang mungkin terbatas. Misalnya ibu kenal artis, iya. Coba sebutin ciri-cirinya. Dia cantik, hidungnya mancung, matanya ini, selesai. Ada lagi, udah kayaknya itu semua deh, udah cukup deh. Nah gitu. Tapi kalau Allah itu tidak akan pernah berhenti. Kita ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya yang menyangkut Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah cukup lisan kita untuk menyebutkannya, untuk menghitungnya. Nah, itu maknanya. Yang mana yang benar Allah alam, karena Allah di sini sebutkan kalimat Rabbi tanpa dijelaskan secara spesifik, maka tiga-tiganya bisa benar. Jadi bisa bermakna pahala dan juga ancaman, juga bisa bermakna adalah kalamullah dalam Al-Qur'an yang begitu luas kandungannya, juga bisa bermakna hal-hal yang berkaitan dengan af'al dan juga maklumatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bishawab. Ada lagi Ustadz pertanyaan dari Ibu Ani. Kalau ada seseorang yang sudah terlanjur mempunyai pinjaman non-syariah seperti rumah, apakah itu menjadi penghalang doa kita, Ustadz? Ya. Maksudnya KPR kali ya, KPR di rumah di bank konvensional. Memang kalau di bahsul masailnya NU itu enggak sesederhana yang disampaikan oleh beberapa asatidz kayak Ustadz Erwandi misalnya. Haram ya tok sudah dari A sampai Z selesai. Kalau di bahsul masail itu dibahas lebih rinci dan detail lagi. Tapi terlepas perbedaan itu, kita ambil pendapat yang paling tegas lah. Nah, misalnya yang disampaikan oleh Ustadz kita, diantaranya Ustadz Erwandi misalnya. Haram, jelas, riba, selesai, sudah. Nggak ada, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, nggak ada rincian. Pokoknya selesai, riba. Bagaimana, apakah itu termasuk yang menjadi penghalang doa kita? Ya. Pertama, kalau kita tahu dari awal bahwa itu adalah riba dan haram, lalu kita tetap ambil, nah itu bisa jadi penghalang doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari awal kita nggak tahu, pas saya sudah cicil setahun sekian baru saya ngaji Ustaz, baru ngerti, ya Allah, ternyata ini nggak boleh, jangan-jangan ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz? Nah, kalau kita tidak tahu, sudah terlanjur, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selesaikan. Jangan nggak diselesaikan. Ini haram, ini riba. Tapi karena sudah terlanjur kita ambil, maka muslim itu terikat dengan janjinya. Saya dari awal sudah janji mau melunaskan, maka lunasi. Dan insya Allah istighfar kita dan itikat baik kita untuk melunasi rumah itu, dan berjanji nanti kalau sudah lunas saya nggak mau ambil lagi. Jangan udah lunas ambil lagi ya, atau bahkan belum lunas dikit lagi ambil lagi. Nah itu enggak, sampai lunas selesai saya berjanji tidak akan mau ambil lagi. Bukan rumah saja, apapun. Pokoknya kalau sudah pakai kredit yang non syariah, saya nggak mau pakai lagi. Nah, ketika itu, insya Allah kekeliruan kita itu tidak termasuk menjadi penghalang doa-doa kita, insya Allah. Nah, itu ya Bu ya. Kalau dari awal udah terang-terangan nyantai aja. Nah, itu bisa. Apalagi dia tidak termasuk zuhajah. Tidak sangat mendesak kebutuhannya. Ya. Karena ada juga yang mendesak. Ini kalau yang dibahas di Bahsul Masail diantaranya kebutuhan mendesak. Ya, dia profesinya ya memang antar barang, ojek misalnya gitu. Dan dia ya harus punya kendaraan. Kalau dia nggak punya kendaraan bagaimana? Kerjanya itu justru habis penghasilan dia di kos untuk
ongkosnya itu justru habis. Sementara buat kebutuhan lain nggak ada. Dia harus punya kendaraan. Nah, ternyata dia dengan kredit, dia nggak dapat di kredit syariah misalnya. Dapatnya di konvensional. Maka ini termasuk yang dima'fu. Meskipun tidak dibenarkan. Tapi dima'fu. Ya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nggak butuh-butuh banget, udah punya rumah, udah tempat tinggal, tapi pengen lebih bagusan dikit tapi nggak punya duit, pinjam aja ke bank, gampang ntar itu. Yang gitu hati-hati, nauzubillah. Apalagi jadi bisnis properti, oper kredit istilahnya. Nah itu jangan sampai lah. Nauzubillah. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sepertinya. Ada lagi? Mudah-mudahan apakah masih ada pertanyaan lagi? Boleh disampaikan langsung. Ustadz, kalau sepertiga malam itu waktunya tetap atau berbeda-beda, Ustadz? Berbeda maksudnya? Saya pernah dengar itu tergantung matahari, tergantung waktu sholat subuhnya itu jamnya jam berapa. Nah, sepertiga malamnya dihitung dari mundur dari sholat subuh itu, betul nggak? Enggak, Ustadz ya, Ustadz? Ya betul. Jadi sepertiga malam terakhir berarti dihitungnya dari subuh, mendekat ke subuh. Ya sekitar maksimal ya 2 jam sebelum subuh lah. Itu sepertiga malam terakhir. Ya, kalau di Indonesia sih pergeseran waktu subuh itu nggak jauh, ya, nggak sampai sejam. Paling cepat jam 4:05 misalnya, paling telat nggak sampai jam 5. Adzan subuh di negeri kita ya nggak sampai jam 5, nggak ada, jam 5 kurang lah. Itu paling 40, ya, selisihnya cuma 30 sampai 40 menit. Beda dengan negara-negara lain ya, negara lain misalnya di kampus kami Libya dulu tuh, nah itu subuh pernah jam 4 paling cepat, paling lama jam 7. Selisihnya berapa jam tuh? 5, 6, 7, bisa 3 jam selisihnya. Di Saudi juga begitu. Selisihnya jauh sekali. Tapi kalau di Indonesia ya selisihnya 40 menit paling lama itu. Paling lama. Jadi masih bisa inilah, keukur lah. Masih dekat. Ya, sepertiga malam ya dari jam 3-an itu. Masih bisa. Itu barangkali Allah a'lam bishawab. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustadz. Oke, cukup. Mungkin juga udah jam 9:30 ya. Baik, dikembalikan lagi kepada Ibu Dina, mungkin Bu Dina atau Bu Dewi, silakan. Baik, alhamdulillah. Kajian hari ini sudah selesai disampaikan oleh Ustadz materinya. Jazakallah khairan katsira Ustadz atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmunya Allah keberkahan. Kemudian terima kasih kepada bunda-bunda yang telah hadir malam ini. Kita sebelum ditutup kita minta Ustadz untuk memimpin doa dulu, Ustadz. Silahkan, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu cinta kepada kebaikan, dan kita bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan itu sampai akhir hayat kita. Dengan itu kita berharap semoga semua doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dipenuhi oleh Allah. Mudah-mudahan jika ada di antara kita ini yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Jika ada di antara kita yang sedang dililit hutang, mudah-mudahan Allah bantu dia untuk bisa melunasi hutangnya. Jika ada di antara kita ini yang sedang tersesat, mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya. Jika ada di antara kita yang sedang butuh sesuatu, mudah-mudahan Allah kabulkan keinginannya itu. Dan mudah-mudahan tidak ada hajat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada kita tersebut, sehingga mudah-mudahan di dunia ini Allah selalu penuhi keinginan-keinginan kita, dan yang terakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang ditempatkan di Jannatul Firdaus insyaallah. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lift.